Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami sudah mendengar kesaksian bagaimana Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini di masa yang tersulit, di masa kami sudah habis akal. Kami tidak akan pernah dibiarkan Tuhan terjepit, bahkan kami putus asa karena kami tahu Tuhan Kau selalu buka jalan saat tiada jalan, penyertaan-Mu sempurna, dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesaksian yang luar biasa. Kita percaya bahwa malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan menjadi Tuhan atas hidup kita, ya. Saudara, kalau saudara ditraktir bakso itu karena sesuai dengan selera ibu gembalanya, ya. Jangan minta steak, ya. Kalau saya traktir pasti bakso karena selera saya bakso. Jadi banyak yang ngomong, Bu, kok dari kapan lalu traktirnya bakso terus gitu, ya. Maaf kalau ditraktir harus sesuai dengan seleranya gembalanya, ya. Malam ini saya akan berkhotbah bagaimana seringkali, lihat ya, kalau saudara lihat kesaksian Bu NN tadi, kita ini hari ini nyadar loh, kita ini tidak pernah berpikir ada orang siapa, caranya Tuhan gimana menolong kita. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan. Dia itu nggak mungkin, nggak punya cara untuk menolong saudara dan saya. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa kita hari ini panik? Kenapa kita hari ini depresi? Kenapa hari-hari ini kita hidup di dalam satu ketakutan? Karena kita ini menjadi anak Tuhan yang seharusnya berserah penuh, tapi kita berusaha menjadi Tuhan atas masalah kita. Kita berasa, jujur, kalau orang stres, depresi, seperti yang dialami Bu NN, nggak bisa bayar uang sekolah, suami error. Apa yang dipikirkan hari itu rasanya mungkin penawaran hutang online yang paling tepat, ya. Tapi waktu Bu NN mempercayai Tuhan, membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang pasti memelihara setiap kebutuhan kita jauh lebih dari cukup. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak berusaha menjadi Tuhan, dia mengizinkan Tuhan yang ambil alih. Seringkali dalam keadaan kepepet, ya, terdesak, masa sukar. Kenapa saudara menghadapi masalah demi masalah yang akibatnya saudara makin terjerat hutang, saudara makin terjerat di dalam lubang yang makin dalam? Itu karena kita berusaha menjadi Tuhan. Kita berusaha mengambil alih setiap keadaan burukmu untuk Engkau yang mengambil alih, untuk memberikan jalan keluar. Waktu Ibu NN kepepet, waktu bangsa Israel sudah terdesak, kira-kira yang jadi pertanyaannya, hari itu kepanikanmu menghadapi masa tersulit. Kalau saudara lihat ke atas, Tuhan tuh mungkin bilang gini, nak, tenang nak, kamu panik karena kamu ini terbatas, tidak bisa tahu ke depannya. Tapi aku sudah tahu apa yang jadi masalahmu. Intinya Tuhan cuma bilang, karena kamu tidak datang kepadaku saat engkau letih, lesu, beban berat. Kalau hari ini kita mengalami keadaan yang sulit dan kita datang kepada Tuhan, percayalah, saat ini juga, detik ini juga, setiap masalah yang engkau tidak pernah tahu harus berbuat apa, hari ini, detik ini, dia pasti ambil alih. Dan kalau dia ambil alih, malam ini dia berkata, aku yang akan memberi kelegaan kepadamu. Berjalan maju jangan dengan beban yang berat, tapi berjalan maju dengan kelegaan.
Hari ini, malam ini, yuk kita lihat, percayalah, kalau Tuhan sudah memecahkan masalah kita hari ini, berarti hari ini kita percaya pada, oh Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tapi kalau malam ini dia belum hari ini memberikan solusi, dan seolah-olah saudara hari ini dibiarkan dalam keadaan terpuruk, percayalah, berarti Tuhan mempercayai kemampuanmu untuk hari ini engkau sanggup menanggung segala perkara. Kita percaya bersama Tuhan, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Hari ini juga, saudara, jangan pernah panik. Lihat ke atas, saudara akan tahu bahwa dia sudah punya solusi. Ya, mengingat kesaksian Bu NN tadi waktu saya pelayanan, ada seorang yang bercerita dan sebut nama di Sydney ini. Mereka menyebut nama ya, satu usaha yang terkenal, dan ini lagi viral dan memang begitu sukses sampai dipakai oleh perusahaan yang terkenal di dunia, saudara. Waktu ditunjukin fotonya, saya kaget. Ternyata saya juga pernah kenal orang ini. Dan ketika singkat cerita, saudara tahu, orang yang di hari ini terkenal, orang yang hari ini bisa mencetak uang begitu luar biasa, satu karya dia, mungkin satu buah dari karya dia membuat satu makanan, itu bisa untungnya luar biasa. Dan kalau ditarik garis mundur, hari itu suami istri sama-sama terpuruk, sama-sama menghadapi masalah dan harus menghadapi keadaan yang paling sulit di titik nol. Tapi siapa yang sangka dengan imannya yang kuat dan teguh, lewat orang yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan itu memberikan jalan keluar. Tuhan itu memberi solusi yang hari itu bukan dipikirkan caranya, tapi Tuhan itu mengirimkan seseorang yang bisa membawa dia sampai sukses hari ini. Bahkan singkat cerita, ya, kalau kita mau makan, dia bilang gini, Bu, kalau mau makan di tempat ini, Ibu harus reservasi. Ibu harus booking tempat, dan itu tidak gampang, tidak mungkin dapat. Dalam sekejap tidak mungkin dapat. Hitungan hari tidak mungkin dapat. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, karena Tuhan itu memberikan saya fasilitas. Ibu ini bilang gini, Bu, nanti Ibu hari apa dia sebut, tanggal ini saya jemput, yang punya pemiliknya akan mengundang Ibu Eli makan khusus. Wow, saya kaget, saudara. Ini namanya anak raja ya, tidak perlu ngantri. Dia bilang ini, Bu, khusus, jadi private, kita akan diundang makan spesial untuk Ibu, jadi tidak usah ngantri. Saudara lihat ya, dan saya bisa ketemu sama ownernya, saudara. Itu satu anugerah. Saudara percaya, kalau kita hari ini dalam keadaan kepepet, saudara mungkin berpikir saudara hancur, tapi bukan di pemandangan Tuhan. Yuk kita lihat dulu bagaimana jangan menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, buka PowerPoint-nya. 3 hal aja yang saya bahas malam ini akan membawa kita hari ini. Tidak perlu takut, saudara. Ya, kemarin saya naik pesawat juga, Tuhan kasih saya, karena berangkatnya jam 12 malam ya. Saya fotoin tempat itu, dan beberapa orang bilang gini, wih dapat VIP. Saudara tahu, berangkat jam 12 malam. Kan sudah ngantuk ya. Hari itu saya naik pesawat ekonomi ya. Saudara tahu Tuhan kasih saya fasilitas apa, saudara? Di tempat duduk ternyata 03, saudara. Jadi saya naik ekonomi, fasilitasnya bisnis, kaki saya bisa seloncor, sampai yang nemenin saya bilang gini, kamu semalaman tidurnya nyenyak, nggak bangun-bangun. Saya cuma bilang gini, Tuhan kok tahu ya jam 12 malam saya ini ngantuk, saudara. Dari perjalanan aja saya bilang gini, kok ngantuk ya. Ternyata waktu jam 12 malam
Tuhan kasih saya tempat duduk yang kosong, itu benar-benar 4 kaki saya bisa selonjor, saudara. Saudara percaya hari ini, saudara tidak pernah mikir apapun, tapi kalau hatimu hari ini benar-benar bersyukur, tidak pernah berontak sama Tuhan. Tuhan itu kasih fasilitas yang terbaik. Yuk kita lihat. Yang pertama, kenapa kita jangan menjadi Tuhan? Karena Tuhan itu tahu hari-harinya orang saleh. Lihat ya, kita ini tidak tahu apa-apa, saudara. Saudara mungkin waktu ngadepi hutang yang besar, ya, saudara mungkin tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan itu tahu hari-hari orang saleh. Saya sendiri tidak pernah tahu kalau Tuhan sudah sediakan tempat bagaimana saya bisa tidur nyenyak. Saudara tahu waktu perjalanan, mikirnya ya sudah siapin bantal gini ya. Cuman saya ngomong gini sama teman saya. Nanti ya lihat ya, kita ini bayar ekonomi dikasih fasilitas bisnis, percaya saya gitu ya. Terus teman saya bilang amin, amin gitu. Ternyata kami berdua ya benar-benar dapat fasilitas bisnis, saudara, bayar ekonomi. Saudara jangan meremehkan Tuhan, karena Tuhan itu tahu hari-hari orang saleh. Saudara mungkin tidak tahu apa-apa. Yang kedua, Tuhan itu penebus kita yang kuat. Itu yang kedua ya. Saudara jangan menjadi Tuhan atas masalahmu, karena semua kehidupanmu dia sudah tahu. Yang kedua, kita ini punya penebus yang kuat. Mungkin posisimu hari ini kau bilang gini, Bu, saya tidak bisa bela laut. Iya, karena kita cuma debu. Bu, saya sudah tidak bisa bayar hutang. Iya, Tuhan bilang, aku tidak butuh kemampuanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Aku tidak butuh kehebatanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Dan aku tidak butuh engkau pinjam hutang online dulu, baru engkau keluar dari jerat keuanganmu. Aku hanya butuh iman percayamu. Aku tahu hari ini engkau itu cuma debu. Aku penebusmu yang kuat. Engkau lemah tidak jadi masalah. Karena memang yang kuat itu Tuhan. Tapi kenapa hari ini engkau berusaha ambil alih masalah dengan hutang online, seolah-olah engkau ini Tuhan, dan Tuhan itu tidak bisa ngelakuin apa-apa. Ingat loh ya, yang kuat itu tetap penebus kita Tuhan. Kita ini tetap pada posisi debu yang tidak bisa apa-apa. Makanya kita setiap hari perlu menyerahkan letih lesu beban berat kita. Supaya apa? Supaya kita ini fresh. Supaya kita ini tiap hari punya semangat, punya pengharapan. Istilahnya, ketika engkau sudah menyerahkan letih lesu beban beratmu kepada Tuhan, kita ini akan jadi orang yang punya stamina yang kuat. Anggap saudara. Kalau kita hari ini berusaha jadi Tuhan, mikirin hutang berapa ya, terus gimana anakku seperti Bu NN, mikir suami sudah stres, mikir anak uang sekolah belum bisa bayar, stres saudara. Tapi Tuhan itu tahu loh hari-hari orang saleh. Tuhan kalau sediakan uang sekolah bukan 1 bulan, 2 bulan, lihat tadi kesaksian Bu NN, 1 tahun saudara. Itu kenapa? Karena yang kuat itu bukan saudara. Hari ini mungkin kau mengalami keadaan yang lemah. Engkau sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tidak usah takut. Hari ini percayalah, dalam hidup orang benar jangan pernah meremehkan kuasa ilahi di dalam hidup saudara. Sekali lagi, ini sering saya ulang dalam khotbah saya. Banyak orang bilang gini, Bu, apa yang mesti saya lakukan? Saya kalau tidak hutang online, saya mati, Bu. Kalau saya tidak ini, saya bakal hancur. Tapi saudara lupa ada kuasa ilahi. Di tengah engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau tidak punya apa-apa. Masa engkau tidak punya doa, iman, pengharapan? Ini jangan main-main loh. Mungkin hutang online dengan doa, iman, pengharapanmu. Bu NN kalau ngandalin hutang online, bonyok dia, tidak bakal keluar dari masalah. Tapi waktu dia mengandalkan kuasa ilahi, kita semua waktu tidak berdaya, kita punya doa kok. Kita punya kekuatan iman, kita punya kekuatan pengharapan. Dari situ aja waktu engkau bertahan dengan diam, dengan doa, iman, pengharapan, Tuhan akan ambil alih. Dia akan berperang untuk membuka jalan saat tiada jalan. Yang ketiga, Tuhan punya waktu yang terbaik.
Hari ini sabar, nantikan waktunya Tuhan. 3 hal yang akan saya bahas. Kenapa kita jangan menjadi Tuhan atas masalah kita? Karena yang pertama, Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Tuhan itu penebus yang kuat. Yang ketiga, Tuhan punya waktu yang terbaik. Apa yang saudara tahu tadi sambil nyiapin lagu ini, saya nyanyi-nyanyi sendiri. Tadi saya ngomong sama Fran, nyanyi Fran, lagu Fran, 3 lagu ini. Hari itu saya siapin khotbah, saya nyanyi saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Itu artinya, kalau Tuhan tahu hari-hari orang saleh, Dia itu peduli atas hari-hari yang saudara dan saya lewati. Percayalah itu saudara. Tidak akan pernah Dia tinggalkan saudara. Dia tahu hari-hari orang saleh. Yang kedua, kalau Tuhan penebus yang kuat, saudara tahu lagu apa yang saya nyanyikan? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Itu artinya hari ini yang kedua, kalau kita punya Tuhan penebus yang kuat, saudara tidak akan jadi Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara cuma berkata, aku punya Tuhan yang besar. Saudara kecil, saudara dihina orang, saudara tidak diorangkan orang. Sekalipun orang bilang, mana mungkin orang sudah terpuruk seperti tadi cerita yang orang sampai sukses. Waktu keadaan suami istri ini terpuruk, orang bilang gini, sulit buat kamu bangkit. Nggak mungkin. Bagi Tuhan untuk membawa seseorang naik. Peristiwa yang kecil, saudara. Yang ketiga lagu apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang apa ya, nggak ada apa, dapat dimengerti. Ya, nanti Fran yang nyanyi. Saya percaya hari ini kita punya 3 hal ini, saudara akan melangkah maju. Yuk kita lihat 3 hal ini. Setelah Zoom ini, tidak ada orang yang berusaha. Percayalah, malam ini, kalau saudara dengar kesaksian Bu NN mengalami mujizat yang besar. Hari ini kita mulai praktek. Setiap masalah, kita izinkan, bukan kita yang ambil alih lagi, tapi izinkan Tuhan yang ambil alih. Karena Dia sudah tahu, 1 hari ke depan, 1 jam ke depan, Dia sudah tahu hari-harinya orang saleh. Hari ini percayalah, buka yang pertama. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca. Tuhan itu mengetahui hari-hari orang yang saleh. Lihat ya, yang pertama, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Percayalah, kalau Tuhan tahu hari-hari orang yang saleh, yang pertama, Tuhan itu hari ini tenang aja, lewati. Jalani, nikmati, syukuri. Kalau Dia tahu hari-hari orang yang saleh, kita tidak perlu berkecil hati menjalani hari esok. Sekalipun kau lihat hutang, tidak bisa bayar uang sekolah, suamimu kemana kau tidak tahu. Mungkin hari ini kau menghadapi vonis dokter, keadaan yang sulit. Tapi percayalah, jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena ketika firman berkata, Tuhan itu sudah menyediakan milik pusaka
siapapun kita. Yang kedua, Tuhan itu tidak akan mempermalukan kita pada waktu kecelakaan. Jalani aja. Mungkin aib, waktu kita jalani hari-harinya bersama Tuhan, hari orang saleh ditutup, tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun hari yang kau alami itu malapetaka. Orang dikhianati suami selingkuh, kecelakaan saudara. Orang hari ini bangkrut, yang tadinya kaya, itu mengalami malapetaka. Tapi jangan takut menjalani hari-harinya orang saleh. Kenapa? Karena dia yang menjamin tidak akan pernah mempermalukan kita pada waktu kecelakaan. Hari ini jalani, besok belum selesai, jalani dengan mental pemenang, saudara. Sekali lagi, pemenang bukan atas masalah, tapi menang itu atas musuhnya Tuhan. Tiap hari kita ini diajari perang, saudara. Perang bukan untuk segera keluar dari masalah, tapi perang itu untuk hari ini berperang melawan segala tipu daya iblis. Kalau iblis paksa kita untuk marah, maka hari ini kita mau bersukacita, kita mau bersabar, itu artinya kemenangan. Yang kedua, lihat ya, yang ketiga, Tuhan itu menjamin kita tetap kekenyangan pada hari kelaparan. Saudara, jalani. Mungkin hari ini kita kekurangan. Jalani, karena Tuhan tahu hari-harinya orang saleh. Tenang aja. Di tengah masa kelaparan, dia jamin hidup kita itu tetap kekenyangan. Artinya kita tetap bisa menikmati kebahagiaan. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan setiap hari, lebih dari cukup. Makanya jangan takut. Jalani, nikmati, syukuri. Hari demi hari bersama Tuhan. Maka kita tenang aja. Pada akhirnya kita akan sampai. Milik pusakamu tidak akan pernah dicuri. Berkatmu tidak akan pernah dicuri. Walaupun mengalami kecelakaan, kelaparan. Dia tidak akan pernah mempermalukan dan dia tidak akan pernah membuat saudara kelaparan. Tapi posisi orang benar itu selalu lebih dari cukup. Yang berikutnya, yuk kita lihat. Tuhan penebus yang kuat. Satu poin lagi kita akan selesai. Tuhan penebus yang kuat. Bagaimana di Amsal 23 ayat 11 ya. Hari-hari ini yuk sebagai anak Tuhan, kita perlu pembuktian Tuhan. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Amsal 23 ayat 11. Karena penebus mereka kuat. Lihat ya, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Wow, hari ini kalau kita ini bukan siapa-siapa, ndak jadi masalah. Saudara ada di bawah, diremukkan. Sekalipun engkau sudah jatuhnya sudah terlalu dalam, orang sudah semua angkat tangan, mungkin dokter juga menvonis kankermu sudah stadium akhir, tapi percayalah, hari ini firman ini berkata, karena penebus saudara dan saya kuat, maka Tuhanlah yang membela perkara saudara dan saya untuk melawan semua musuh-musuh yang ada di hadapanmu, termasuk Goliat, Bu Eli. Jelas kalau kita menghadapi Goliat dengan kekuatan kita, kita sudah tidak mampu. Sama di hari-hari ini banyak orang sudah tidak punya kemampuan, tapi buat saudara dan saya, jangan menjadi Tuhan. Saat kita tidak mampu, kita mengangkat tangan. Dan waktu kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan mengambil alih. Yang pertama, Tuhan itu pasti menjamin kemenangan. Yang kedua, kalau dia sudah menjamin, dia bilang gini, nak, tenang aja. Kemenangan sudah aku jamin, aku yang bela engkau. Engkau direndahkan orang, engkau dikhianati orang, engkau tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu
perlu lihat kemampuanmu yang sudah tidak berdaya, tapi lihatlah aku Tuhan penebusmu yang kuat. Ketika aku menjamin kemenangan, maka aku sendiri, bukan kekuatanmu. Aku tidak perlu kemampuan kehebatanmu untuk memperjuangkan perkaramu. Maka aku yang akan sendiri melawan musuh-musuhmu, Goliat. Ketika aku yang memperjuangkan dan aku yang melawan, percayalah kemenangan itu pasti terjamin. Jadi hari ini yuk, siapa kita? Makanya tadi waktu ngomong-ngomong saya bilang gini, jadi orang Kristen tuh gimana Bu Eli baiknya? Saya cuma bilang gini, jadi orang Kristen ya bodoh-bodohan aja. Lah memang kita debu, kita hari ini bukan yang hebat tetap Tuhan. Lah kita ini 1 jam ke depan aja kita enggak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Bayangin Tuhan sudah tahu hari-hari yang harus saudara lewati. Apakah ketika hidupmu di bawah jatuhnya sudah dalam? Tuhan tahu enggak? Tahu. Yang ketiga, Tuhan melawan musuh yang gagah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang terbaik. Buka di Mazmur 145 ayat 14 sampai 15. Ini ayat yang membuat hari-hari ketika saya melewati, saya selalu lihat ayat ini lagi. Saya bilang gini, iya ya, saya hari ini memang jatuh Tuhan. Rumah tangga saya jatuh. Keuanganmu jatuh, tidak jadi masalah. Kalau dia yang punya waktu yang terbaik, kita baca sama-sama. Mazmur 145 ayat 14 sampai 15. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Siapa yang lagi sumini ngalami jatuh? Mungkin saudara bilang gini, ya Bu, saya jatuh dalam hal keuangan. Saya jatuh di dalam dosa. Saya jatuh di dalam rumah tangga saya. Semua orang yang jatuh. Ayat ini berkata, Tuhan penopang bagi bukan sebagian orang, tapi semua orang yang jatuh. Lihat ya. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mungkin hari ini engkau ngalami tertunduk, ngalami aib, bencana yang besar. Maka ini kata kuncinya, sekalian orang, apa saudara? Menantikan engkau. Kata menantikan berarti apa saudara? Waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Hari ini engkau jatuh, hari ini engkau tertunduk, saudara percaya. Jangan menjadi Tuhan, sok mengambil kesimpulan. Kalau aku jatuh, pas aku tertunduk, baik Tuhan, sudah jatuh ditimpa tangga, maka aku pasti hancur. Tapi hari ini yuk kita yakin, kita punya rema firman. Dan seperti khotbah saya, hari apa itu kemarin? Hari Senin malam, saudara ya. Hari itu percayalah, bernubuatlah. Saudara tidak perlu mengulang-ulang membicarakan masalah saudara terus. Aku terpuruk, aku terjatuh, aku terpuruk, aku terjatuh. Tapi hari ini mulai perkatakan. Maka sekalian orang yang menantikan engkau Tuhan. Dan kalau kita menantikan Tuhan, apa jawabannya? Dan Tuhan pun memberi makanan pada apa saudara? Waktunya. Jadi hari ini jangan menjadi Tuhan, sok mempercepat waktunya Tuhan. Nanti hasilnya saudara tidak akan lihat yang terbaik, yang terindah. Kalau saudara berusaha jadi Tuhan, pokoknya yang cepat, cepat Tuhan. Yang penting cepat, tidak tahu caranya gimana. Kalau tidak cepat saya marah. Kalau itu sampai dijawab, saudara percayalah, segala sesuatu bukan indah, tapi segala sesuatu dalam perjalanan akan hancur, saudara. Makanya firman ini tidak pernah salah. Yang pertama, buka PowerPoint. Waktu Tuhan akan membawa semua saudara dan saya hari ini yang jatuh, pasti bangkit.
Amin, saudara. Tidak mungkin tidak bangkit. Kenapa? Karena dia itu adalah penopang. Lihat ya, yang kedua, waktu Tuhan akan membawa semua yang tertunduk ditegakkan kembali. Percayalah itu. Tapi kata kuncinya menantikan waktunya Tuhan, maka Tuhan akan memberi mereka makanan. Yang ketiga, waktu Tuhan itu akan membawa semua orang yang kelaparan, kekurangan, menikmati makanan dan berkatnya. Hari ini tidak ada kata sia-sia. Selama kita menantikan waktunya Tuhan, tetap jangan menjadi Tuhan atas masalahmu. Seolah-olah saudara berkata, hari ini, waktu ini kalau tidak ditolong aku hancur. Itu saudara menjadi Tuhan. Tapi izinkan walaupun engkau tidak ditolong, sudah berdarah-darah. Bonyok Bu Eli, tidak jadi masalah. Kalau kita setia menantikan waktunya Tuhan, firman ini jelas berkata, dan engkau pun akan memberikan makanan, bukan racun, saudara. Bukan lagi memberikan malapetaka, tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu berkatnya di balik kekurangan saudara dan saya. 3 hal ini akan membawa saudara hari ini tidak akan jadi Tuhan. Kata kuncinya apa, saudara? Hari ini yuk belajarlah untuk jalani. Lihat bagian kita, buka PowerPoint. Bagian kita hari ini apa? Kalau orang tenang dan percaya terletak kekuatannya, maka yang pertama PowerPoint-nya. Jalani, nikmati, syukuri hari demi hari yang kita lewati. Kalau saudara tidak bisa nikmati, berarti Tuhan bilang gini, ya berarti kamu mau jadi Tuhan kan? Seolah-olah kamu tahu, makanya kamu tidak bisa bersyukur, hidupmu menjalani sedih terus, seolah-olah kau jadi Tuhan. Kau tahu pasti, di balik keuanganmu yang bangkrut, kamu akan hancur. Ya sudah, kalau engkau jadi Tuhan dan engkau punya jalan hidup yang seolah-olah engkau sudah mengaminkan, engkau sudah mempercayai bakal kehancuran akan menimpa saudara dari hari yang akan saudara lewati, maka itu akan terjadi. Tapi kalau saudara malam ini, saudara bilang gini, Tuhan, memang secara akal tidak masuk akal. Dari mana uang sekolah? 2 bulan lagi aku harus sedia uang pangkal, sementara suamiku tidak ada yang tahu di mana tempat dia berada. Tapi kalau saudara bilang gini, aku tidak mau jadi Tuhan atas masalahku, karena aku tahu hari-hari orang saleh, Tuhan itu tahu pasti kok Tuhan. 2 bulan lagi, 2 hari lagi, kalau Tuhan mau tolong saya, itu gampang. Kalau itu sudah jadi Tuhan, kita bukan jadi Tuhan, maka respon kita harus bisa menjalani, nikmati, syukuri hari demi hari. Jangan menjalani hari demi hari dengan depresi, stres, bersungut-sungut. Tidak bisa, saudara. Berarti saudara jadi Tuhan yang sudah tahu pasti, engkau sudah planning, hidupmu bakal hancur. Tapi kalau engkau tahu, Tuhan itu tahu hari-hari orang saleh, saudara tidak akan pernah hari ini takut menghadapi apapun. Yang kedua, yaitu percaya saja kepada Tuhan, bukan kepada fakta. Kenapa? Karena kita punya penebus yang kuat. Aku punya Tuhan yang besar, bukan saudara yang besar. Saudara hari ini terpuruk, saudara hari ini terjatuh, tidak jadi masalah. Dia tetap Tuhan yang besar. Jadi hari ini jalani dengan percaya saja. Yang ketiga, yaitu nantikan Tuhan. Percayalah Tuhan penopang, penegak, Tuhan yang menjamin kemenangan untuk melawan musuh, itu berpihak kepada saudara dan saya. Dan malam ini yuk kita mau berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan hidup saudara malam ini. Tapi saya mau kasih pesan malam ini, kalau kita mau melihat Tuhan bertindak seperti kesaksian Bu NN, siapa yang sangka uang sekolah, harapan dia mungkin hitungannya 1 bulan dibayari aja sudah mujizat. Tapi Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang Bu NN pikirkan. Dan dia mendapat fasilitas 1 tahun. Tuhan lunasi melalui orang yang tidak mungkin dia kenal. Tapi Tuhan punya cara. Makanya hari ini kalau mau Tuhan itu bertindak sebagai Tuhan untuk mengambil alih masalahmu,
Jangan kita yang jadi Tuhan. Maka langkah yang pertama yaitu jalani, nikmati, syukuri. Hari ini percaya saja. Dan yang ketiga, nantikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Yang kedua, apa saudara? Penebus saudara. Tuhan itu penebus yang kuat. Yang ketiga, Tuhan itu sudah menyediakan, memberikan waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang terbaik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan bertindak mempercepat waktunya Tuhan. Tetaplah tenang hari-hari ini. Dia tetap Tuhan di atas hari-hari bercucuran air mata yang saudara lewati. Dia bukan lagi posisinya. Apakah kalau hutangmu makin besar? Ya, banyak ibu-ibu yang panik, Bu Eli. Pelakor wanita tobat punya anak 1, sekarang punya anak 2, sekarang punya anak 3. Mau ternak anak. Ya, sekalipun mau ternak anak seberapapun, saudara tidak perlu takut. Mungkin buat kita kepanikan tingkat solusinya sulit, tapi bukan buat Tuhan. Dia tetap Tuhan atas masalah saudara. Dia tetap berkata, hari ini jangan takut. Aku sudah tahu jalan keluar. Yuk, Fran, nyanyi satu lagu ya. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini cuma tunggu kebesaran hatimu. Kebesaran hatimu menjalani prosesnya Tuhan. Tidak perlu berkecil hati. Besarkan hatimu. Hari ini tetap nantikan Tuhan. Yuk, kami mengucap syukur buat malam ini. Ampuni kami kalau selama ini kami berusaha untuk menjadi Tuhan. Kami sok tahu, kami sok bisa. Kami sok merasa dengan apa yang kami lakukan itu solusi masalah akan cepat selesai. Tapi hari ini kami sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami tidak perlu menjadi Tuhan sehingga kami mempercepat waktu masalah kami segera pulih. Kami sadar Tuhan, malam ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau berkata buat setiap kami yang bergabung di Zoom ini. Kalau aku tahu hari-hari yang kau lewati, sekalipun itu bercucuran air mata, sekalipun engkau sudah jatuhnya terlalu dalam, sekalipun engkau hari ini mungkin melihat ke depan itu semuanya gelap. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, kalau aku yang tahu hari-hari orang saleh, itu berarti engkau tidak perlu takut menjalaninya bersama dengan aku. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, aku sudah sediakan di depan. Dan kalau aku ini penebusmu yang kuat, kenapa engkau takut? Masalah dan kuasaku itu jauh lebih besar mana? Kalau aku yang kuat, sekalipun engkau tidak berdaya, tapi aku yang akan memperjuangkan dan aku yang akan melawan. Dan ketika aku berjuang melawan musuhmu, maka pasti kemenangan itu akan terjadi. Dan kau tidak perlu takut. Dan aku punya waktu yang terbaik. Si samping kau menantikan waktuku, itu tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Karena sementara engkau menantikan waktuku, engkau tetap akan menikmati berkat dan pemeliharaanku. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami yang hari ini ngalami kejatuhan Tuhan. Kami mau berserah, kami mau mengangkat tangan. Angkat tangan saudara di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau melihat di setiap rumah, tangan-tangan yang mengangkat. Itu yang berarti bahwa kami malam ini sudah izinkan Tuhan yang ambil alih keuangan kami, ambil alih Tuhan kejatuhan keuangan kami, keterpurukan keuangan kami yang hari-hari ini kami melewati masa yang sulit Tuhan. Ketika kami angkat tangan, Engkau turun tangan, ambil alih. Engkau sebagai Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapak, yang hari ini ngalami masalah rumah tangga yang terpuruk, yang terjatuh. Angkat tangan saudara juga yang hari ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan atas masalah rumah tanggamu. Maka malam ini Tuhan yang ambil alih atas rumah tanggamu. Tuhan ambil alih atas setiap masalah dalam rumah tanggamu. Dan Tuhan pasti akan memulihkan menjadi indah dengan anggur yang manis. Yang malam ini sakit di organ tubuhnya saat ini, kelemahan fisik, kami mengangkat tangan, kami menyerahkan yang daerah yang sakit, baik itu mungkin jantung, mungkin ginjal, mungkin sakit lever, mungkin darah tinggi, rematik,
fatigue saat ini Tuhan, tulang yang lemah, semua kelemahan fisik Tuhan, saat ini kami angkat tangan Tuhan, ketika Engkau kami angkat tangan Tuhan, turun tangan, ambil alih kelemahan fisik untuk digantikan dengan kekuatan organ tubuh yang baru, sehingga kami yang sakit oleh pilur-pilur-Mu menjadi sembuh. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini kami tahu selama ini kelemahan kami tidak melihat satu pintu membuka banyak pintu, karena kami berusaha menjadi Tuhan atas masalah kami. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, baik Bu NN Tuhan, hari-hari yang dia lewati, hari-hari orang saleh, dia tidak perlu takut dengan ketiga anak dan suaminya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau sehati berdoa juga Tuhan, buat Indri Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indri yang lagi ngalami proses ya Tuhan saat ini dengan kanker ya Tuhan, stadium 4B Tuhan. Kami tahu Tuhan jalan hidup yang harus dia lewati, Tuhan yang ambil alih Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan yang luar biasa menjalani kemoterapi Bapak. Kami minta kasih karunia-Mu, Indri menjadi sehat sembuh Bapak. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Malam ini kami mendapat kelegaan, kami mau tidur dengan kami sudah tidak lagi jadi Tuhan, sehingga setiap hari yang kami lewati kami tidak mau lagi dipenuhi dengan duka cita, hati yang resah, hati yang stres, pikiran yang stres, tapi kami menjalani sukacita karena kami bukan Tuhan dan Tuhan tetap Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.